operasi dan determinan inverse. Lanjut nih. Yang pertama adalah sejarah matriks. Adalah Abdul Kindi. Ia adalah seorang ahli matematika yang pertama kali merumuskan rumus matriks. Ia lahir di Inggris pada tanggal 14 Agustus 1821 dan wafat pada tanggal 26 Januari 1895. Ia merupakan anak dari seorang pedagang. Dan hukum di Trinity College, dan ia juga pernah menjadi pengacara. Saat menjadi pengacara, Kailen memiliki teman yang bernama Sylvester yang juga berprofesi sebagai pengacara. Keduanya bekerja di pengadilan Lincoln's Inn di London, dan mereka mendiskusikan pertanyaan seputar matematika secara mendalam selama bekerja. Next. Selanjutnya adalah James Joseph, seorang matematikawan Inggris yang pertama kali memperkenalkan kata matriks pada tahun 1850. Ia membuat kontribusi fundamental bagi teori matriks, teori invarian, teori bilangan, teori partisi, dan teori kombinasi. Ia menggunakan teori matriks untuk mempelajari geometri dimensi yang lebih tinggi. Next. Selanjutnya adalah Pierre Sarros, ya. Adalah seorang matematikawan Prancis yang menemukan aturan untuk memecahkan determinan dari sebuah matriks yang berorder 3 kali 3. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah matriks. Matriks itu biasanya isinya itu ada berupa bilangan yang disusun dalam M baris dan M kolom. Lalu, untuk matriks ini sendiri, simbol matriks itu menggunakan huruf kapital. Contohnya di sini adalah matriks A dan matriks B dibuat dalam bentuk huruf kapital. Lalu, untuk ordo matriks adalah banyak baris dan kolom pada matriks. Contohnya selanjutnya adalah transpose matriks. Definisinya adalah perubahan letak elemen barisan dari baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. transpose matriks ini yaitu disimbolkan dengan huruf T besar atau T kecil. Selanjutnya adalah informatrix yang dibacakan oleh Siti Rosalia. Ini berorder 2 kali 2. Misalkan A dan B adalah dua matriks yang berbeda. Order 2 kali 2 dan memenuhi persamaan AB sama dengan dari A sama dengan 1 2 kali 2. Maka matriks A adalah matriks inverse dari matriks B, atau matriks B adalah matriks inverse dari matriks A. Next. Operasi matriks. Penjumlahan matriks dua matriks atau lebih dapat dijumlahkan jika dan hanya jika mempunyai order yang sama. Pengurangannya itu dua matriks atau lebih dapat dikurangkan jika dan hanya jika mempunyai dua order saja. Next. Perkaliannya itu perkalian matriks dengan matriks sebelumnya tidak komutatif. Syarat perkaliannya adalah jumlah banyaknya kolom pertama matriks sama dengan jumlah banyaknya baris matriks di luar. Next. Selanjutnya adalah inner dan kofaktor. Inner dan kofaktor. Inner itu mencari nilai minor suatu matriks. MJ adalah mencari nilai determinannya dengan cara menghilangkan elemen-elemen pada baris ke 1 dan elemen-elemen pada kolom ke J. Nah, itu adalah contohnya ya guys ya, bisa dilihat. Next. Nah, ini foto-fotonya ya guys ya, bisa suasana mobilnya, ini foto pekerja, pabriknya, ini bersama pemiliknya. Oke, next. Ya. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau masuk itu kan mengikuti tentang di dalam bidang ekonomi kan mengikuti dalam penjualan ya. Jadi tadi kita tuh nggak proses dari awalnya karena kita emang
Penyelesaiannya seperti ini ya guys ya. Dan yang ditanyakannya itu adalah berapa harga satu ancak dan harga satu ancak tahu beras. Lanjut. Oh, Jadi ini penyelesaiannya ya guys ya, jawabannya. nah, Ini juga jawabannya. oke. Ini adalah contoh soal kedua ya. Suatu pabrik tahu memproduksi 4 jenis tahu, yaitu tahu mentah, tahu padat, dan tahu komprong, dan tahu fresh. Pabrik tersebut mengirimkan 4 jenis tahu tersebut kepada dua toko yang berbeda, yaitu toko Berkah dan toko Subur. Pabrik tersebut mengirim 100 biji tahu mentah, 170 tahu padat, 125 tahu komprong, dan 120 tahu fresh kepada toko Berkah. Dan mengirim 120 tahu mentah, 190 tahu padat, 175 tahu komprong, dan 210 tahu fresh kepada toko Subur. Susunlah suatu matriks berdasarkan keterangan di atas. Jadi kita ini tuh nyusun yang ada di ini ya, contoh soal. Oke, next lanjut. Ini contoh soal ketiga. Lanjut aja lanjut. Lanjut. Ya, ini jawaban contoh soal ketiga. Ini masih jawaban. Oke. Ini manfaat yang kita dapatkan dari ini adalah meningkatkan efisiensi pemahaman ekonomi, termasuk input dan outputnya. Yang kedua yaitu dapat membuat model input dan outputnya. Yang ketiga dapat mengatur data keuangan. Kita bisa belajar menjadi orang yang teliti dan bisa